Kayaknya kurang semangat ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi berkumpul. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini. Kita akan langsung saja memulai pembinaan kita. Tapi sebelum itu mari kita memulainya dengan berdoa Bapak Ibu. Kita akan memulai untuk pembinaan dengan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga pembinaan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pelindungan-Mu Tuhan buat kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk sama-sama menerima pembinaan mengenai pelayanan Tuhan, berkati agar apapun yang kami dengar, kami lihat tidak berlalu begitu saja. Tuhan dapat kami tanamkan dalam pikiran dan hati kami agar ketika dalam pelayanan kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati Tuhan perjumpaan dan pertemuan kami hari ini semuanya agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, supaya lebih semangat lagi boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu supaya ada sukacita di sini. Kita mau bernyanyi 2 lagu Bapak Ibu. Kita akan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia dan Dalam Yesus Kita Bersaudara. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kembali. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Tabita, Pendeta Tabita dari Duta Wacana. Beliau adalah dosen teologi di Duta Wacana yang berfokus pada pendidikan Kristiani. Silakan kepada Ibu Tabita. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, senang sekali saya berada di GKI Pasteur untuk yang pertama kalinya. Gitu ya. Terima kasih untuk semua sambutan yang meriah dan juga sukacita. Langsung ya sekarang, baik. Nah, tema kita hari ini diambil dari sebuah ayat, yaitu dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23, yang lengkapnya itu berbunyi seperti ini. Kok belum bisa? Oh maaf, kayaknya belum di-on kan. Nah ya. Ya, mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi landasan pelayanan kita, supaya yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kita pasti banyak sekali kekecewaan lalu mundur ya, karena merasa kurang dihargai. Nah harganya berapa? Ya kalau ada orang merasa kurang dihargai lalu saya tanya, lah harganya berapa toh? Ya kalau kita lakukan untuk Tuhan, pasti kita akan melakukannya sebaik mungkin dan bukan mencari atau bertujuan ya untuk dihargai oleh manusia. Karena manusia memang seringkali mengecewakan. Tentunya tidak berarti lalu kita tidak apresiatif gitu ya kepada siapa yang sudah melayani, tapi janganlah itu dijadikan tujuan utama, begitu. Karena nanti akan membuat kita kecewa atau kalau tidak ya membuat kita tidak sungguh-sungguh dalam melayani, karena melayani kok pusatnya pada diri sendiri. Nah, itu tentunya tidak tepat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak Ibu dan Saudara melayani? Kalau yang masih remaja ya? Pemuda? Hah? Kemarin soalnya pakai masker, jadi bingung. Kalau Muda Ibu. pemuda, wah ini TPG udah lama melayaninya. Sekarang saya tanya remaja asli. Tadi saya kira remaja asli. Nah remaja asli, kalau ini asli ya. Sudah berapa lama melayani kalau remaja? 1 tahun, ya 1 tahun. Kalau yang lansia, sudah melayani berapa tahun? Kalau lansia mesti sudah lama ya, sudah puluhan tahun, dan bidang pelayanannya sudah berbeda-beda, bermacam-macam ya. Ada yang mantan guru sekolah minggu yang lansia sekarang? Oh masih ngajar sekolah minggu ya, lansia masih ngajar sekolah minggu, luar biasa. Yang paduan suara banyak ya. Yang dulu pernah komisi remaja, pernah komisi pemuda, ya, pernah karena sekarang udah lansia ya. Tapi yang pemuda belum pernah komisi lansia. Itu kelebihan lansia, sudah pernah remaja, tapi remaja belum pernah lansia, ya itu aja. Kelebihannya kelebihan usia. Saya juga lansia soalnya, kelebihannya kelebihan usia. Jadi sudah lama atau baru saja, ada yang tergantung usia. Tapi mungkin juga sudah lansia tapi baru melayani belakangan ini gitu ya. Dulu mungkin sibuk dengan keluarga, pekerjaan, lalu sekarang baru melayani. Ya, macam-macam pengalaman kita. Nah, pertanyaan kedua, pernahkah Anda merasa jenuh? Kalau yang baru 1 tahun sudah jenuh belum? Belum ya, karena baru setahun. Yang sudah 5 tahun? Sudah 5 tahun jenuh?
Saya kira tunjuk jari, ternyata umurnya 5. Enggak ya, lebih ya 5 ya. Yang sudah 5 tahun melayani, lalu mulai jenuh? Belum. Yang sudah 30 tahun melayani, udah sering jenuh ya. Sering jenuh, terus pindah bidang pelayanan, terus bosen lagi, pindah bidang pelayanan lagi gitu ya. Itu karena kita sudah lama melayani. Tapi asalkan kita tetap setia melayani, pindah bidang pelayanan tidak apa-apa gitu ya. Itu bukan pengkhianatan. Asal kita tetap setia melayani begitu. Karena kalau ada yang ingin melayani di remaja seumur hidup, lah itu malah jadi masalah. Lah kok remaja seumur hidup nih bagaimana ini sampai remaja kedua, remaja ketiga, dia masih komisi remaja. Jadi ada beberapa komisi yang memang cepat sekali pergantiannya karena faktor usia, tapi ada komisi yang awet gitu ya, awet tua karena memang komisi dewasa dan komisi lansia itu bisa lama sekali orang berada di situ. Jadi apapun juga kita, di komisi apapun kita berhimpun saat ini untuk melihat ya, apakah kita ini sudah melayani seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara, terutama yang sudah lama melayani dan merasa jenuh, mundur atau maju terus? Maju terus pantang mundur, itu latihan nyetir pertama kali. Sudah bisa nyetirnya? Oh sudah bisa, maju terus pantang mundur. Karena belum belajar atret. Jadi bisanya maju, enggak bisa mundur. Nah, bagus ya, maju terus ya, pantang mundur. Walaupun jenuh, tetap dilawan kejenuhan itu mungkin dengan pindah bidang pelayanan, mungkin dengan penyegaran-penyegaran yang dilakukan, sehingga akhirnya Bapak Ibu sekalian yang sudah sekian puluh tahun melayani, masih juga melayani. Jadi itu sesuatu yang baik. Kalau ada yang sekarang ini merasa jenuh, bisa tanya ya kepada yang lansia yang tetap setia melayani sekian puluh tahun, bagaimana caranya gitu ya, apa resepnya dari para lansia kok masih bisa tetap setia melayani di tengah kepelbagaian kejenuhan dan juga persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam pelayanan. Karena melayani itu selalu senang tidak ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Enggak ya? Tidak. Ada senangnya, banyak tidak senangnya. Karena gereja itu organisasi yang paling tidak efisien. Apa saja kalau di gereja itu dilakukan bersama-sama dan tidak ada kriteria atau batasan-batasan, prestasi dan sebagainya kan tidak ada. Jadi seringkali menjadi organisasi tidak efisien. Dan jangan diharapkan dan dipaksakan harus berprestasi karena bukan itu tujuannya. Misalnya ya, paduan suara. Yang ikut paduan suara itu dites sebelumnya atau tidak? Tidak ya, siapa saja yang mau boleh ikut. Ada yang fales juga ikut. Oh banyak. Terus sebagai pelatih atau pemimpin paduan suara itu kalau ada yang suaranya fales tadi lalu diapakan? Tidak bisa diapa-apakan ya, dimaklumi. Paling banter disuruh jangan keras-keras gitu ya. Ya begitulah karena dia memang mau menyumbangkan suara. Karena dia menyumbangkan suara, suaranya jadi sumbang. Jadi menyumbangkan suara itu artinya dua loh. Dia mau nyanyi suaranya bagus, saya menyumbangkan itu ya. Menyumbangkan suara saya yang bagus untuk pujian. Tapi ada juga yang suaranya sumbang, nah dia sumbangkan sehingga paduan suaranya menjadi sumbang. Tapi tetap diterima gitu ya di gereja, siapapun juga pokoknya asal mau bisa, boleh ikut paduan suara. Jadi kita mengatakan, wah kalau begitu kalau nanti mau ada lomba begitu ya, waduh bagaimana ini kalau lomba? Lomba kan harus dipilih gitu ya. Wah jangan-jangan yang tidak terpilih nanti marah gitu ya, tersinggung, lalu mogok gitu ya. Lalu mulai mutung ya kalau bahasa Jawanya ya. Mutung itu apa?
Oh, mundung ya di sini ya. Di sana mutung ke sarung. Bukan, itu lutung. Oh, ini kan dagelan plesetan ya. Jogja soalnya pakai plesetan. Nah, kita akan membahas beberapa hal yang diminta oleh Pak Paulus, ini banyak sekali berturut-turut ya. Panggilan pelayanan, motivasi, komitmen, kepemimpinan, dan regenerasi. Kita lihat satu persatu. Awal dulu, panggilan pelayanan. Kata panggilan, bukan panggilan 911 itu bukan ya. Tapi panggilan dalam arti vocation dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin yaitu vocare yang artinya memanggil. Nah, kata vocation dalam sejarahnya itu dipakai untuk menggambarkan panggilan di bidang religius. Jadi kalau di gereja ya panggilan untuk menjadi pastor, panggilan untuk menjadi pendeta gitu ya. Itu namanya panggilan. Tapi di gereja Protestan mulai dari zaman Martin Luther, panggilan itu tidak hanya untuk kaum religius, untuk pendeta dan calon pendeta dan para pekerja gereja penuh waktu, tetapi itu ditujukan untuk semua orang dalam semua profesi. Jadi hendaklah setiap orang dalam profesinya itu menyadari, menghayati itu sebagai panggilan. Ada majelis yang dokter ya. Dokter itu juga panggilan. Dipanggil untuk menjadi dokter, tidak semua orang bisa menjadi dokter. Saya jurusan IPA tapi tidak bakal jadi dokter dari sejak saya masih SMA. Karena saya takut melihat orang menderita. Aduh gimana ya, nanti sakit nangis malah saya ikut nangis. Enggak usah. Malah jadi pendeta. Terus ada orang punya banyak masalah. Orang sakit juga gitu ya. Kalau orang banyak masalah tuh saya hindari itu. Pelayanan pastoral, konseling itu untuk pendeta jemaat. Saya pendeta tugas khusus. Kalau mahasiswa ya enggak apa-apa, mahasiswa itu kan hanya itu aja toh masalahnya. 1, putus pacaran. 2, kehabisan uang kan cuma itu toh, enggak ada lagi yang lain. Jadi gampang. Tapi akhir-akhir ini mahasiswa juga banyak masalah ya. Masa lalunya, keluarganya gitu ya, banyak masalah. Itu juga seringkali saya berharap bisa saya hindari. Jadi panggilan untuk menjadi dokter, menjadi paramedis, menjadi profesi-profesi yang lain, menjadi insinyur apapun juga gitu ya. Apapun juga profesi kita itu adalah panggilan. Jadi menghayati pekerjaan sebagai panggilan, kita pasti bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak sembarangan. Itu panggilan dari Tuhan loh, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, di sini kita ingin melihat vocation yang artinya panggilan kepada seseorang secara khusus karena ia dipandang sebagai orang yang tepat, terlatih dan memenuhi syarat, itu kita terapkan di dalam kita melayani di gereja. Jadi kita ini melayani karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Bukan panggilan dari majelis atau paksaan dari pendeta karena mau sidi ditanya. Kamu sidi mau melayani di bidang apa? Kamu enggak pilih bidang pelayanan, tidak jadi sidi. Terus langsung ya sudah saya jadi guru sekolah minggu. Padahal dia enggak senang jadi guru sekolah minggu, enggak senang dengan anak-anak, tapi terpaksa. Nah itu tentunya bukan panggilan. Tidak semua orang terpanggil menjadi guru sekolah minggu. Mungkin dia terpanggil di bidang yang lain. Bidang pelayanan itu kan macam-macam gitu ya. Tidak selalu yang tampil di depan, bisa yang di mana-mana gitu ya. Di Semarang di sebuah GKI saya mengenal dulu sampai tahun 90-an ada seorang ibu yang panggilannya adalah menjadi ibu rumah tangga gereja. Jadi dialah yang melihat semua kompleks gereja itu kebersihannya, ketertibannya dan macam-macam itu dia yang melihat itu ya. Enggak boleh ada yang berdebu, semuanya itu dia. Sampai kamar untuk pendeta, tamu yang menginap dan sebagainya itu dia. Setelah beliau meninggal tidak ada penggantinya. Menurut saya itu panggilan dia gitu ya. Karena di tempat lain tidak seperti itu. Di Surabaya yang seperti itu, di sebuah GKI di Surabaya yang seperti itu
diganti oleh tenaga profesional. Jadi ini di atasnya cleaning service, pengawasnya cleaning service. Tapi apa yang terjadi? Orang itu tidak punya jiwa pelayanan. Lah saya itu nginep, saya ditanya oleh majelis, oleh pendeta gitu ya. Bu, yang kurang apa dari kamar tamu? Ya saya sebutkan apa yang masih belum ada kan. Misalnya sabun cuci tangan tidak ada. Sabun cuci piring tidak ada. Padahal ada dapur kecil, tidak ada sabun cuci piring. Ada wastafel, mungkin dua wastafel, tidak ada sabun cuci tangannya. Masa COVID, pasca COVID gitu ya, itu kan kebutuhan pokok kita, tidak ada sabunnya. Ya saya ngomong, kurangnya cuma kecil-kecil kok, cuma sabun gitu ya, tapi saya kan bawa sendiri gitu. Kepala rumah tangganya enggak terima loh, mendatangi kamar saya ketuk-ketuk. Coba saya lihat, emang tidak ada. Loh, gimana sih? Ternyata dia enggak pernah inspeksi masuk ke kamar. Jadi dia cuma menerima laporan dari cleaning service-nya. Jadi ketahuan. Menurut saya itu profesi saja. Mencari nafkah, tapi bukan panggilan. Kalau yang almarhumah ibu yang di Semarang itu tanpa gaji. Dia memang betul-betul mau melayani dan betul-betul seperti itu loh. Jadi saya pikir, lah standar saya ibu itu jadi yang ini aduh mohon maaf ya. Karena memang dia bukan melayani, dia bekerja untuk itu, tapi pekerjaannya dia tidak menghayati sebagai panggilan. Jiwa pelayanan itu tidak ia miliki. Ya bagaimana gitu ya, itulah contoh saja. Nah kalau kita menghayati pelayanan kita sebagai panggilan, tentunya tidak seperti itu. Kita menghayati panggilan berarti kita akan sungguh-sungguh melakukannya. Kan ada lagu toh, kerja buat Tuhan selalu manise, biar tanpa gaji selalu manise. Itu di gereja Pentakosta katanya. Karena enggak pakai gaji, tapi dapat uang kolektor, itu pendetanya. Uang kolektanya untuk pendetanya. Jadi tanpa gaji tapi pakai kolektor. Nah, panggilan dalam Alkitab kita melihat ya tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Tuhan. Misalnya di sini gambarnya adalah Musa ketika melihat semak duri yang berapi tapi tidak terbakar. Nah, saat itulah dia memeriksa, lalu Tuhan bersabda untuk memanggil dia, memanggil Musa untuk tugas yang berat itu. Nah, ini panggilan. Kemudian kita juga melihat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Lalu disitulah Yesus memanggil murid-murid yang kalau khotbah minggu lalu ya, dua murid berdua bersaudara, dua bersaudara, yang satu Simon dan Andreas, yang satunya lagi Yakobus dan Yohanes. Dipanggil, ikutlah aku. Langsung mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, perahunya untuk mengikut Yesus. Nah itu orang dipanggil langsung menjawab. Demikian juga Paulus. Wah kalau ini paling ini ya. Mungkin hampir sama dengan Musa. Wah pakai cara yang dahsyat sekali begitu. Sampai dia buta dan sebagainya karena melihat sinar yang terang. Dan Yesus yang berbicara untuk memanggil Paulus. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mau menerima panggilan untuk melayani, milih seperti Musa atau murid-murid yang pertama atau Paulus? Ingin mengalami yang seperti apa? Paulus. Enggak mau ya, buta dulu, enggak mau. Milih yang mana? Iya, kalau saya milih seperti murid-murid Yesus. Biasa-biasa aja deh Tuhan, enggak usah pakai yang dahsyat-dahsyat malah menakutkan. Jadi panggilan itu tidak selalu yang mengerikan itu ya, tapi biasa-biasa saja seperti Yesus. Pemanggil itu ya Yesus jalan saja gitu ya, di tepi danau. Saya melihat Danau Toba itu kayak Danau Galilea gitu ya. Yesus berjalan lalu lihat nelayan lalu diminta, yuk ikutlah aku, terus ikut begitu saja. Tidak usah pakai yang dahsyat dan mengerikan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu memang dahsyat dan mengerikan gitu ya. Seperti Yesaya itu ya, dia juga di dalam kemah Allah, wah dengan segala macam asap dan sebagainya gitu ya. Lalu Tuhan memanggil, siapakah yang akan kuutus? Terus Yesaya mengatakan,
Ini aku, utuslah aku. Tapi zaman sekarang sudah diplesetkan. Ini aku, utuslah dia. Menghindari panggilan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Ada penatua datang menawarkan pelayanan untuk menjadi penatua. Lain kali ya, lainnya saja, kayak orang ngamen aja. Ya kan orang ngamen terus kita bilang lain kali ya, lainnya saja. Ternyata seperti itu, berarti belum mau menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan memang tidak selalu dahsyat, bisa pada siapa saja. Nah, panggilan pelayanan itu berarti pelayanan adalah pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil loh. Karena Tuhan yang memanggil, ya otomatis itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menetapkan, maka pelayanan itu adalah jawaban atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Kita jawab dengan mau melayani. Seringkali kan kita mengatakan itu kan anugerah, hanya anugerah, sola gratia. Jadi ya sudah kita terima saja begitu. Nanti dulu, masa seperti itu sih kita sama Tuhan? Tuhan memberikan keselamatan, terus kita cuma ngomong, oh baiklah Tuhan, makasih. Terus kita tidur. Itu kan tidak menghargai anugerah gitu ya, karena Tuhan memanggil kita itu untuk menghayati anugerah Tuhan, tidak hanya diam-diam saja, tapi ikutlah dalam pekerjaan Tuhan, ikutlah melayani. Itulah jawaban kita terhadap anugerah Tuhan. Itulah rasa syukur kita atas anugerah Tuhan, kita mau melayani. Dan pelayanan itu juga adalah karya Roh Kudus. Karena kalau kita mau, itu kita dibantu oleh Roh Kudus untuk menjawab mau. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dipanggil, yang diajak, yang ditawarkan oleh penatua untuk menjadi penatua, jangan tolak. Pergumulkan dulu itu. Itu adalah panggilan. Tidak semua terpanggil. Ada orang berambisi jadi penatua, tapi tidak pernah ditawari. Karena kalau orang berambisi itu malah berbahaya. Orang yang berambisi melayani itu kadang-kadang lalu berpusat pada diri sendiri. Tujuannya adalah menjadi penatua. Begitu menjadi penatua malah tidak melakukan apa-apa, itu ya ada. Tapi bangga karena jabatan penatua. Waduh, itu kan malah membuat kekacauan gitu ya, karena sudah dihitung gitu ya bidang pelayanannya, tapi ternyata ada yang pasif. Jadi kalau kita dipanggil melayani, ya kita sambut itu sebagai panggilan dari Tuhan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu harapan kita semua. Apakah ada yang selama ini belum menghayati pelayanan sebagai panggilan dari Tuhan? Dijawab dalam hati ya, karena kalau disuruh mengaku ya jangan. Tapi jawablah dalam hati di hadapan Tuhan dengan jujur, apakah selama ini aku melayani itu karena panggilan dari Tuhan? Ataukah aku melayani cuma karena mengisi waktu? Aku aktif di gereja daripada di rumah terus sebel. Sebel sama orang tua kita, sebel sama anak kita, pokoknya males lah. Aku mau melarikan diri. Nah, melarikan diri yang positif itu dengan aktif di gereja. Semoga tidak ada ya, semoga semua menghayati pelayanan ini panggilan dari Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh untuk melayani. Nah Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan tadi saya lupa mengatakan, PPT ini nanti bisa Bapak Ibu miliki. Jadi nanti boleh minta, enggak tahu nanti gimana Putri mintanya. Dikirim ke Putri ya, jadi nanti bisa minta ke Kak Putri. Masih muda kok, Kak ya? Lea ya, Lea. Yang Putri yang mana? Ya ampun, ada kekacauan. Ya, Kakak Putri aja ya? Ya, baik, baik. Makanya saya agak bingung, ini kan bukan Putri ya. Sampai itu aku pikir Putri yang TPG. Untuk remaja ternyata bukan. Maaf kekacauan ini. Jadi nanti saya kirimkan juga komputer gereja sudah save di komputer, bisa diminta. Jadi Bapak Ibu dan Saudara tidak usah khawatir untuk mencatat semuanya. Nah semoga ini sudah dimiliki oleh Bapak Ibu dan Saudara.
Nah, panggilan pelayanan itu yang membuat kita kemudian memiliki motivasi. Nah, apa itu motivasi yang sangat terkait dengan panggilan pelayanan? Kalau panggilan itu kan inisiatif dari Tuhan itu ya. Tuhan mengharapkan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi panggilan dari Tuhan untuk kita. Kalau motivasi itu dari dalam diri kita. Ketika menjawab panggilan Tuhan itu apa yang mendorong kita untuk mau menerima panggilan Tuhan? Karena tidak semua orang mau menerima panggilan Tuhan dan melayani dengan segala macam alasan. Tapi kalau kita mau menerima panggilan Tuhan dan melayani, nah itu jawaban kita. Ada sesuatu yang mendorong kita untuk menjawab ya. Tidak cuma nyanyi, ku jawab ya, ya, itu kan nyanyian itu ya. Apa awalnya itu dengar dia panggil nama saya, terus ku jawab ya, ya, ya. Itu kan maksa ya, saudara-saudara mari kita nyanyi gitu ya. Dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, ya, ya. Enggak boleh ku jawab tidak gitu, enggak ada ya. Notnya kurang soalnya. Padahal belum tentu kita menjawab ya ketika Tuhan memanggil kita gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Maka harus ada sesuatu yang mendorong kita untuk menjawab ya, ya, ya itu tadi. Bukan hanya karena notnya pasnya segitu. Maka kita sampai pada bagian yang kedua yaitu motivasi pelayanan. Apakah itu motivasi dari bahasa Latin? Ini semua dari bahasa Latin ya. Movere, motum, dan motives. Nah, movere itu kata kerjanya, motum kata bendanya, motives kata sifatnya. Motivasi adalah keyakinan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan orang atau orang-orang itu untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu dorongan ya, mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan anggapan dengan melakukan hal itu. Maka hidupnya atau hidup mereka akan menjadi bermakna. Dengan perkataan lain, kalau saya tidak menjawab ya, hidup saya tidak bermakna. Kalau orang menghayati panggilan pelayanan seperti itu dengan motivasi yang menggerakkan secara benar, betul-betul itu menjadi pelayanan yang luar biasa. Misalnya panggilan pelayanan menjadi guru sekolah minggu. Lalu dia jawab, ya, dengan motivasi yang benar, maka dia yakin kalau aku tidak menjadi guru sekolah minggu, hidupku tidak bermakna. Hidupku bermakna karena aku menjadi guru sekolah minggu. Kesenangan, sukacita, kebanggaan guru sekolah minggu adalah kalau mantan murid sekolah minggunya tetap setia pada Tuhan. Bahkan aktif di gereja, ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi aktivis gitu ya, atau menjadi orang-orang yang berguna, menjadi inspirasi bagi orang lain, orang-orang yang berjasa bagi orang lain, orang-orang yang berprestasi, itu adalah hal-hal yang sangat menggembirakan menjadi guru sekolah minggu. Saya menjadi guru sekolah minggu sejak kelas 2 SMP. Dan sampai sekarang saya masih ngajar sekolah minggu tapi tidak rutin. Kadang-kadang saja pada event-event khusus saya mengajar sekolah minggu. Nah, sukacita yang tadi itu saya lihat gitu ya. Karena ada seorang pendeta itu pendeta Sutrisno dari Solo selalu bangga menyebutkan bahwa dia dulu murid sekolah minggu saya. Waktu saya mahasiswa saya ngajar di sebuah cabang di Jogja dan murid sekolah minggunya antara lain yang sekarang menjadi pendeta Sutrisno di Solo. Nah itu wah sukacita ya, kebanggaan, wah murid sekolah mingguku menjadi seorang pendeta. Ada juga yang menjadi penatua. Ada yang menjadi aktivis, gitu ya. Kalau lihat itu, aduh senang. Dulu ini murid sekolah minggu saya, oh ini dulu remaja bimbingan saya gitu ya. Masih setia ke gereja, masih setia aktif dan sebagainya. Itu kegembiraan tersendiri. Bahkan saya pernah ngajar sekolah minggu hanya beberapa bulan karena waktu saya praktek stase di sebuah jemaat yaitu GKI Pekalongan. Saya mengenal seorang anak kecil waktu itu masih lebih gede sedikit lah dari balita, tapi masih SD gitu ya. Namanya David Jacobs. Memang saya melihat tangannya agak gitu ya. Kadang dibully oleh teman-temannya. Tapi ketika dia beranjak makin dewasa,
dia menemukan panggilan hidupnya menjadi pemain pingpong, tenis meja paralimpik. Dan dia berprestasi luar biasa. Saya selalu bangga, David pernah menjadi murid sekolah minggu saya, walaupun hanya beberapa bulan saat saya stase. Tapi saya sedih ketika ia meninggal dengan cara yang tragis, yaitu dia salah naik kereta lalu dia lompat. Dan dia meninggal beberapa bulan yang lalu, tahun lalu itu kejadiannya di Jakarta. David Yakobs pakai S ya, orang Ambon. Itu sangat menyedihkan bagi saya, tapi bagaimanapun dia tetap murid sekolah minggu kebanggaan saya gitu ya. Karena prestasinya secara internasional, dia seorang yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi para pemain tenis meja untuk yang ini, para tenis meja gitu ya. Karena dia panutan, semua pemain para tenis meja itu semua berguru pada David. Jadi seorang yang sangat luar biasa. Itu sukacitanya ya melayani. Jadi melayani itu bukan karena saya akan menjadi orang yang hebat, itu tidak selalu begitu ya. Tapi kita melayani dan orang yang kita layani menjadi seorang yang hebat. Nah itulah sukacita pelayanan. Tidak sia-sia saya mengajar sekolah minggu walaupun pada akhirnya dia pindah gereja juga tidak apa-apa. Kalau David Yakobs itu ya asli resminya dia tetap anggota GKI Kebayoran Baru. Tapi dia sering ke gereja yang lain. Tapi ya sudahlah, wong banyak anggota GKI yang suka begitu juga. Tapi bagaimanapun dia tetap setia. Tetap setia gitu. Ada banyak yang seperti itu. Oh ini remaja yang dulu saya bimbing gitu ya. Alvin yang itu ya menang Alvin Afi itu ya berapa puluh tahun yang lalu itu sudah menjadi penyanyi di Jakarta gitu ya. Ya saya perhatikan pindah gereja ya banyak yang temannya juga pindah gereja. Asalkan dia tetap menjadi murid Yesus. Dia sekolah teologi tidak jelas STT-nya apa. Ya sudahlah, dia jadi PDM, ya sudah syukurlah pada Tuhan itu ya. Daripada dia jadi pecandu narkoba. Karena pergaulan seperti itu kan berbahaya sekali. Jadi kalau ditangkap oleh gereja lain karena tidak ada GKI yang menangkap, ya sudahlah tidak apa-apa gitu ya. Tapi itu semua adalah sukacita pelayanan. Sehingga motivasinya bukan untuk menunjukkan saya hebat. Tapi dengan melakukan itu hidup saya menjadi bermakna karena ikut mewarnai kehidupan orang lain yang ternyata luar biasa dan menjadi berkat. Nah, dalam psikologi, motivasi itu menunjuk pada upaya-upaya untuk mendapatkan, mengendalikan atau mengontrol ataupun memelihara suatu kebiasaan behavior tertentu. Jadi motivasi itu sampai membuat orang terdorong untuk memiliki suatu kebiasaan tertentu. Menjadi sesuatu yang mendarah daging. Nah itu motivasi. Motivasi karena dia ingin menjadi orang yang persisten misalnya ya. Itu perlu dilatih karena kadang-kadang orang cenderung ikut arus gitu ya. Untuk menjadi persisten itu tidak selalu mudah. Nah makanya harus dilatih dengan motivasi. Saya harus fokus. Hidup itu fokus. Saya tahu apa yang saya mau gitu ya. Lalu ingin melakukan sesuatu. Nah itu motivasi dalam psikologi. Kalau sehari-hari motivasi itu niat, dorongan, alasan atas tindakan seseorang. Lalu itu mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Maka ada yang namanya motivator. Motivator itu ingin mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu tergerak untuk melakukannya. Ya saya kadang-kadang sedih ya, khotbah masa kini itu kadang-kadang kok oleh pengkhotbah masa kini, oleh pendeta-pendeta yang masih muda-muda itu ada, tidak semuanya ya, tapi 1-2 itu ada yang beralih kayak motivator. Apapun juga permasalahan saudara-saudara gitu ya. Jenis-jenis seperti itu gitu ya. Kayak gampang sekali gitu ya. Motivator kan gampang sekali ngomong. Ya karena memberi motivasi itu mesti harus kelihatan itu mudah supaya orang percaya dan mau melakukannya. Tapi ya jangan menjadi seperti itulah kalau khotbah ya. Nanti isinya kebohongan saja. Atau melayani kita juga berbohong gitu ya, supaya orang mau melayani kita bilang, melayani itu semuanya sukacita saja, tidak ada yang sedih, tidak ada yang sulit. Benar.
Enggak kan, enggak seperti itu kan. Tapi kita suka iming-iming saja dengan kebohongan-kebohongan. Emang kita anggota parpol. Kan anggota parpol selalu begitu ya, kecap nomor 1 itu ya. Pilihlah saya, maka semuanya akan jadi baik gitu. Wah, sulapan. Ya, itu motivator ya. Kebohongannya banyak sekali. Nah, untuk memelihara motivasi, kita harus terus mengucap syukur atas anugerah dari Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara setiap hari. Jadi kita ini punya motivasi sebagai ucapan syukur. Karena mau bersyukur, bersyukurnya tiap hari. Karena bersyukurnya tiap hari, ya kita mau melayaninya tiap hari juga gitu ya. Setiap hari Tuhan memberikan hari yang baru, kita mau bersyukur. Dengan cara apa bersyukur? Tidak cuma nyanyi dan doa, tapi kita mau melayani, kita mau memberi. Itu akan membuat motivasi kita itu awet, ya terpelihara. Karena tiap hari kita merasakan, oh ya begitu ya. Sebagai guru sekolah minggu kalau kita menghayati, ya kalau hari minggu saya guru sekolah minggu, hari lain tidak gitu ya. Itu motivasinya bisa cepat hilang. Kalau kita menghayati tiap hari itu saya tetap guru sekolah minggu, tiap hari saya tetap melayani anak-anak. Kalaupun tidak ketemu anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang lain siapa yang saya jumpai, saya tetap mau melayani. Nah itulah akan membuat motivasi kita terpelihara. Juga, oh masih Natalan ya. Menjawab panggilan Tuhan agar ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Jadi kita hayati, ini panggilan dari Tuhan ya, itu mendorong kita, oh ya saya mau Tuhan ikut serta dalam pekerjaanmu. Malah kita bersyukur dan heran, kok Tuhan mau memakai kita yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan dosa ini untuk pekerjaannya. Kalau kita menghayati seperti itu Bapak Ibu, tidak ada habis-habisnya kita akan bersyukur. Bukan kita menuntut, orang lain tuh mbok harus ngerti saya toh. Orang lain tuh harus begini begitu, saya ini harus didahulukan. Jangan begitu ya, tapi kalau kita menghayati ini adalah pekerjaan Tuhan, saya bersyukur kok ya dipakai oleh Tuhan. Nah itu menjadi motivasi yang luar biasa untuk kita terpelihara dengan motivasi yang terus ada dalam hidup kita. Juga memuliakan Tuhan melalui pelayanan. Jadi pelayanan ini bukan cuma untuk kehebatan saya, tapi ini untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi motivasi kita untuk melayani. Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu, masih terkait semua ya, panggilan pelayanan membuat kita punya motivasi. Kalau kita sudah punya motivasi yang mendorong kita untuk tetap terpelihara dalam pelayanan, maka itu membawa kita pada komitmen pelayanan. Nah, apa itu komitmen? Kita belajar komitmen itu perjanjian. Komitmen itu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Itu kontrak, itu tanggung jawab. Jadi kalau kita punya komitmen berarti kita akan bertanggung jawab melakukannya. Karena ini kontrak. Saya sudah bilang ya, berarti itu kontrak. Komitmen pelayanan, ya perjanjian, keterikatan untuk melayani dalam suatu bidang pelayanan. Kita sudah kontrak, sudah bilang ya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nah itu berarti komitmen. Komitmen harus dilakukan. Kalau kita punya perjanjian kan perjanjian harus dilakukan. Coba kita sudah punya perjanjian lalu orangnya tidak melakukan perjanjian itu, kita mesti marah gitu ya. Nah bagaimana dengan komitmen kita dengan Tuhan? Surat pengangkatan sebagai komisi ini, komisi itu, badan pelayanan ini itu gitu ya. Itu adalah perjanjian. Itu adalah keterikatan. Kita bersedia melayani sebagai apa dari tahun ini sampai tahun itu. Itu kesepakatan, keterikatan, perjanjian. Itulah komitmen. Nah, jadi komitmen pelayanan ya kontrak dengan Tuhan melalui jemaat. Komitmen pelayanan berarti tanggung jawab kepada Tuhan melalui jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu
dan saudara-saudara dilantik itu ya sebagai personalia komisi atau badan pelayanan yang lain di dalam kebaktian, itulah komitmen, itulah kontrak perjanjian yang diharapkan dilakukan, bukan diabaikan atau malah dirusak atau tidak lagi dilakukan. Nah, ini ya. Bagaimana menjaga komitmen pelayanan? Harus mulai dari pelantikan dalam kebaktian. Ini bukan sekedar acara pelantikan, bukan sekedar pembacaan formulir, tapi ini adalah kesanggupan kita, kontrak kita dengan Tuhan. Jadi tidak main-main ya. Peristiwa pelantikan di dalam kebaktian itu bukan main-main. Itu betul-betul serius. Itu kontrak kita dengan Tuhan. Tuhan, saya mau melayani di bidang ini selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita harus ingat komitmen kita. Dan bukan hari ini dilantik, bulan depan sudah hilang. Itu orang yang tidak punya komitmen gitu ya. Dia melanggar perjanjian, bukan prestasi gitu ya bahasa Indonesianya, karena dia melanggar perjanjian. Harusnya dia melaksanakan itu sesuai dengan perjanjiannya. Kecuali terjadi hal-hal yang betul-betul di luar kemampuannya. Misalnya tiba-tiba dia sakit, nah itu lain. Tiba-tiba dia harus ikut pindah bersama orang tuanya yang pindah ke kota lain. Nah itu apa boleh buat ya. Kita tidak bisa ngomong demi komitmen, kamu tidak boleh ikut pindah dengan orang tuamu. Masa keluarga dipisahkan oleh gereja. Ya, itu keadaan darurat yang betul-betul istimewa. Tapi kalau tidak ada keadaan itu, ya tetap harus dengan komitmen itu. Tapi komitmen itu harus masuk akal. Misalnya mahasiswa sudah tinggal skripsi, dilantik menjadi pengurus komisi pemuda selama 2 tahun. Itu kayak enggak masuk akal ya. Karena kalau dia lulus, ya kalau dia masih di Bandung. Apa dia lalu enggak boleh kalau dapat pekerjaan di Jakarta, kamu harus punya komitmen. Selama 2 tahun harus tetap di Bandung apapun yang terjadi. Kalau cari pekerjaan harus di Bandung. Itu juga perjanjiannya yang tidak masuk akal. Jadi harus dilihat apakah ini masuk akal atau tidak untuk komitmen supaya bisa terlaksana. Nah, menjaganya juga setelah selesai dengan pelantikan, lalu ada pembinaan-pembinaan seperti sekarang ini, atau penyegaran-penyegaran pergi kemana gitu ya, supaya lebih kompak lagi. Per komisi kadang-kadang ada yang pergi kemana untuk penyegaran pelayanan, untuk pembinaan, kemampuan, penyegaran panggilan, motivasi, dan komitmen. Tapi juga secara pribadi dalam doa kita sehari-hari. Kita pun perlu menjaga komitmen itu. Kita mengingatkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau tetap punya komitmen untuk melayani Engkau. Dalam doa kita sehari-hari, kita mengingatkan diri kita sendiri dan kita melaksanakan pelayanan itu. Walaupun pelayanan tidak selalu mudah, walaupun pelayanan kadang ada makan hatinya. Kadang ada masalah-masalah yang harus dihadapi, yang berat-berat, sulit-sulit, dan sebagainya. Nah, tapi karena kita punya komitmen, kita mau tetap melaksanakannya dengan segala tantangan yang ada. Jadi, hadapi tantangan dalam pelayanan bukan dengan mundur. Kalau punya komitmen, ya hadapi gitu ya. Dan jalani itu dan juga laksanakan sebaik-baiknya. Nah sekarang keempat ya, kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu kalau secara umum ya, kalau kita melihat definisi di kamus, sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan kegiatan suatu kelompok atau organisasi agar mencapai suatu tujuan. Jadi kepemimpinan itu bagaimana mengatur dan mengarahkan orang gitu ya, supaya kelompok atau organisasi ini mencapai tujuan. Nah, ini dibutuhkan keterampilan. Tidak semua orang itu lahir sebagai pemimpin. Kebanyakan pemimpin itu harus diasah, harus dilatih. Jadi kita perlu terus belajar untuk menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu tidak selalu hanya ketua.
Kita sering mengira ini ketua. Kalau tidak ada ketua, tidak ada yang mengarahkan dan memimpin, bubar. Tidak selalu begitu loh. Kita tidak bergantung hanya pada ketua. Sebagai GKI, kita ini bangga loh. Pernah selama sekitar 4 bulan, BPMS GKI itu tidak punya ketua umum. Karena waktu persidangan tidak ada yang bersedia menjadi ketua umum. Lalu dipaksa. Ini gilirannya siapa? Oh, gilirannya Jawa Timur. Lalu seorang pendeta dipaksa. Tapi dia berusaha mengelak dengan mengatakan belum izin ke majelis. Tunggu rapat majelis. Dengan proses rapat majelis kita tahu ya, GKI itu kalau rapat majelis kan nanti harus ditinjau dulu. Tidak sekali langsung jadi, notulanya ditinjau dulu. Tinjauan atas tinjauan notula, pokoknya gitu-gitu ya. Sampai akhirnya baru 4 bulan atau 4 bulan lebih sesudah itu baru ada ketua umum. Ini membuat gereja-gereja lain itu terheran-heran. Terheran-herannya apa? Satu, di tempat lain, di gereja lain, ketum BPMS itu untuk rebutan. Di GKI, rebutan mengelak. Ini aku utuslah dia saja gitu ya. Tapi yang kedua juga, loh ternyata GKI tidak bubar walau tidak punya ketua umum. Ya jelas, wong gerejanya Yesus kok bubar hanya karena tidak punya ketum BPMS. Lah ini malah jadi kesempatan saya membuli mantan ketumnya, yaitu Pak Handi Hadiwitanto yang sesama dosen dengan saya. Tuh coba Pak Handi, percuma kan jadi ketum BPMS. Oh enggak ada juga enggak apa-apa kok. Semuanya tetap berjalan. Jadi sebetulnya itu jabatan yang tidak penting. Kan kesempatan membuli ya, saya gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Handi cuma ketawa-ketawa saja gitu ya. Nah, jadi itu kepemimpinan secara umum. Jadi pemimpin orang yang memiliki kepemimpinan. Kemampuan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam memimpin. Jadi tidak harus ketua, tapi semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu perlu punya jiwa dan semangat kepemimpinan. Tapi bukan berarti semua mau jadi ketua. Wah bubar ya. Yang bukan ketua juga merasa ketua. Itu akan bubar ya. Maka ada pembagian tugas, tapi jiwa kepemimpinan itu ikut mengarahkan. Ayo, saya sebagai sekretaris juga ikut mengarahkan supaya semua ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Saya sebagai bendahara, saya akan melakukan tugas saya mengarahkan ke sana. Saya sebagai anggota juga ikut serta supaya itu berjalan dan mencapai tujuan. Itu berarti semua punya jiwa kepemimpinan. Jangan semua diserahkan kepada ketua, kasihan ketuanya stres berat nanti dia. Tambah kurus gitu ya. Gara-gara semua diserahkan kepada dia. Jadi harus semuanya punya jiwa kepemimpinan, tapi ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, bendahara, anggota, dan seterusnya. Nah ini saya mulai menggunakan slide-nya Pak Handi Hadiwitanto. Dia mengatakan kepemimpinan itu punya banyak aspek ya, punya banyak segi. Yang pertama itu dominasi pada orang lain. Nah, kalau dominasi pada orang lain itu kekuasaan mutlak. Kita semua tidak suka gaya kepemimpinan yang seperti itu. Gaya kepemimpinan diktator. Pemimpinnya, ketuanya itu menguasai secara mutlak. Semua yang dia katakan harus dilakukan. Waduh, kalau punya ketua seperti itu pusing kita ya. Ini kayak Kim Jong Un dari Korea Utara gitu ya. Seorang diktator yang kemauannya harus dituruti dan dilakukan seketika itu juga. Yang kedua, kekuasaan untuk mempengaruhi pengikut. Nah, ini yang biasanya dipahami secara umum gitu ya. Mempengaruhi orang lain untuk melakukan supaya tujuan organisasi itu tercapai. Yang ketiga, mempengaruhi kelompok, yaitu perannya dalam keterampilan yang teknis-teknis gitu ya, tapi juga bisa yang konseptual untuk mempengaruhi orang lain
sehingga kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, mempertahankan kelompok. Perannya apa yang dilakukan dan bagaimana mencapai tujuan. Jadi fokusnya itu pada tujuan supaya tujuannya tercapai. Masih ada lagi peran kepemimpinan, yaitu mempengaruhi untuk membangun tujuan bersama. Tujuannya apa? Ayo kita bangun bersama. Itu juga kepemimpinan. Mempengaruhi untuk menggerakkan dan menghadirkan perubahan pada kelompok. Ini harus ada reformasi ya di dalam kelompok. Itu juga jiwa kepemimpinan. Jadi ada banyak segi tugas dan pekerjaan dari seorang pemimpin ya, ada banyak lapisan-lapisannya. Nah, kepemimpinan gereja berarti memfasilitasi terwujudnya komunikasi iman dan komunitas iman. Komunikasi iman itu cara kita berkomunikasi dengan orang lain sebagai komunikasi iman. Yang kita komunikasikan itu dalam rangka iman kita. Kita tidak sekedar komunikasi sebagai organisasi, tapi komunikasi kita komunikasi iman di dalam komunitas kita yang adalah komunitas iman. Dan juga spiritualitas, itu yang tidak boleh terlupakan ya, tadi di khotbah sudah dibahas spiritualitas. Pemimpin yang terbuka dan adaptif untuk berdialog, belajar, dan menghadirkan kebajikan untuk kehidupan dan cinta kasih di tengah perubahan. Jadi pemimpin itu bukan sekedar kekuasaan, tidak, tapi justru kebajikan, virtue, kebajikan yang dimiliki. Itu yang harus dikembangkan. Bukan kekuasaan, kalau kekuasaan itu ya diktator gitu ya. Tapi pemimpin yang mengembangkan virtue, mengembangkan kebajikan, mau berdialog dan belajar. Mau bersama-sama belajar dengan orang yang dipimpin. Mari kita sama-sama belajar untuk menghadirkan cinta kasih di tengah perubahan. Jadi pemimpin gerejawi seperti itu. Bukan cuma ngatur gitu ya. Seperti mengatur perusahaan. Kalau ada pemimpin di gereja yang ngatur gereja seperti ngatur perusahaannya dia sendiri, pasti nyebelin. Karena orang lain tuh disuruh-suruh, saya pemilik gereja. Karena saya pemilik perusahaan, saya juga pemilik gereja gitu ya. Terus orang lain tuh dipaksa, diatur, harus ini, harus itu gitu ya. Ya kayaknya pekerjaan semuanya terlaksana dengan baik, tapi orang-orangnya enggak sejahtera. Ini apaan sih kok orang ini seperti itu gitu ya, sok berkuasa begitu. Nah itu tentunya tidak pas untuk sebuah gereja. Walaupun ya kita maklum ya gereja itu memang kurang efisien atau malah paling tidak efisien. Tapi karena kita mencoba menghayati pekerjaan Tuhan, ya seperti itulah pekerjaan Tuhan kadang tidak efisien juga. Kepemimpinan gereja bukan hanya fokus pada soal teknis tradisional. Norma, tradisi, aturan itu sudah seperti ini. Kita lihat tata gereja gitu ya, sedikit-sedikit tata gereja, sedikit-sedikit peraturan gitu ya. Tidak hanya itu ya, tapi kebajikan atau virtue untuk memahami kebutuhan dan perubahan di tengah masyarakat, serta intervensi untuk menghadirkan komunikasi iman dan komunitas iman. Jadi seorang pemimpin dalam gereja itu tidak cuma teknis bagaimana memimpin rapat, tapi seorang pemimpin itu bisa melihat seperti apa sih perkembangan kehidupan kita, perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, perkembangan yang terjadi di tengah-tengah berbagai generasi, perkembangan yang terjadi di kalangan, di dalam orang-orang Kristen sendiri, di dalam gereja sendiri. Itu sebabnya gereja seringkali berubah. Kalau zaman dahulu itu GKI kayaknya enggak ada yang punya band. Oh, sekarang GKI enggak punya band, mana ada sih GKI enggak punya band. Semua punya band ya. Di sini ada ya, itu apa sih? Itu drum. Mesti ada bandnya atau ada drumnya. Terus ada peralatan macam-macam gitu ya. Kayaknya itu sudah biasa ya pemandangan seperti itu di GKI. Nah, mengapa begitu ya GKI menghayati ada perubahan zaman itu ya. Kita mengapresiasi berbagai macam genre musik. Jadi pakai band sekali-sekali juga tidak apa-apa. Mungkin yang sore pakai band.
Oh pakai piano juga, hanya tertentu ya kadang-kadang pakai band. Nah itu masing-masing jemaat berbeda-beda, tapi kita sudah terbuka terhadap berbagai perubahan. Nah perubahan juga bisa terjadi di tengah masyarakat. Sekarang ini gitu ya, generasi muda adalah generasi Z. Kalau sekolah minggu anak-anak generasi Alpha. Itu harus kita amati juga sehari-harinya mereka ngapain. Mereka kan native, digital native ya. Mereka itu pribumi digital, lahir sudah digital. Mereka menghabiskan sekian jam untuk berselancar. Bayi-bayi zaman sekarang sudah tahu TikTok, vlog, sudah bisa cari uang. Anak yang lucu-lucu itu yang gemoy-gemoy itu kan cuman gini-gini nyanyi, mandi atau apa gitulah yang kayaknya yang ya aktivitas sehari-hari tapi di-upload di Instagram apa-apa gitu ya. Terus orang-orang nonton, ih lucu ya gemoy, terus kasih komentar, kasih like dan sebagainya. Itu dapat uang tuh anak kecil-kecil tuh gitu ya. Zamannya seperti itu. Nah bagaimana nih gereja menghadapi zaman seperti itu? Bayi-bayi, sekolah minggu kita itu dunianya begitu. Lalu remaja, sampai pemuda, sampai dewasa muda, generasi Z menghadapi apa gitu ya. Dan generasi-generasi yang lebih tua. Kalau sebagai generasi boomer yang masih berkuasa di gereja ini, tidak bisa memahami generasi-generasi yang lebih muda, yaitu kemudian meninggalkan gereja. Mengapa banyak pindah ke gereja lain, itu generasi X dan generasi Y banyak pindah ke gereja lain. Karena generasi yang lebih tua tidak mau mengakomodasi. Ada gereja-gereja yang sulit sekali untuk punya band aja sulit gitu ya. Bukan karena enggak punya uang, tapi mempertanyakan, bolehkah GKI punya band gitu loh. Boleh, itu lansia luar biasa itu. Nah yang seperti itu harus kita lihat, harus kita pahami. Kadang-kadang majelisnya yang masih keras. Kadang-kadang majelisnya yang agak ketinggalan ada juga atau terlalu hati-hati gitu ya. Tidak mengizinkan ini, tidak mengizinkan itu. Nah kalau anak zaman sekarang tidak diizinkan, ya enggak apa-apa mereka ngalah, oh ya sudah batal acaranya. Tapi diam-diam mereka tetap melakukannya, bukan atas nama gereja. Enggak boleh diadakan di gereja ya enggak apa-apa. Kita adakan di kafe. Jadi kalah toh. Jadi lebih baik ya kita memahami mereka, kita belajar dari mereka, belajar bersama mereka supaya kita melihat perkembangan zaman. Dari situlah kita bisa mengalami perubahan dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan dari dulu, sekarang dan selamanya sama terus. Tuhan Yesus tidak berubah. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak berubah? Tuhan Yesus juga berubah itu karena Tuhan Yesus memahami kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Yang kacau seperti ini. Nah, kepemimpinan di gereja di era digital sekarang ini memang sudah tidak sama ya dengan yang pada zaman dahulu. Gambaran Allah, Allah Tritunggal ya, khususnya Roh Kudus, karya Roh Kudus yang dinamis, itu membutuhkan perhatian. Kita ini kan gereja yang sering disebut kekurangan Roh Kudus. Karena gereja kita adalah gereja yang tertib. Roh Kudus adalah roh yang tertib di GKI. Ada banyak hal yang kemudian menjadi terbatas gara-gara kita memposisikan Roh Kudus roh yang teratur. Misalnya, anak-anak hadir di kebaktian. Tadi yang siang, itu sama sekali tidak efisien dari segi waktu, membuat acara kita telat 1 jam, hampir 1 jam. Mengapa? Untuk membuat anak-anak TK maju dan memegang angklung saja berapa menit tuh. Kalau Bapak Ibu suka jadi timekeeper, lihat sekian menit habis hanya untuk maju, terus nyanyi, terus duduk lagi. Malah saya kira udah selesai, ternyata ada lagu kedua. Ini kalau dihitung, tadi saya enggak lihat jam ya. Siapa yang lihat jam berapa menit itu? Anak-anak TK Yahya tadi tampilnya 15 menit mungkin ada ya? Oh lebih ya dari 15 menit, iya. Terus Roh Kudus, roh yang tertib, lain kali enggak usah ngisi ya.
Karena itu membuat kebaktian lama kan jadi gitu kan. Membuat kebaktian tidak tertib itu rame terus itu teriak-teriak, angklungnya kelangklung-kelangklung gitu ya. Itu kalau kita memposisikan Roh Kudus, roh yang tertib, anak-anak out dari gereja karena tidak tertib. Kita kehilangan sesuatu loh, makanya tadi saya ingatkan, sepi kan gereja tanpa anak-anak. Begitu anak-anak keluar sepi, cep semuanya gitu ya. Enak waktu masih ada anak-anak atau sudah tidak ada anak-anak. Nah itu terkait dengan penghayatan kita akan Roh Kudus. Begitu kita mengatakan Roh Kudus, roh yang tertib, kebaktian harus tertib, pakai jam-jam sak detik-detiknya, kayak acara TV aja, detik-detiknya, kita akan kehilangan banyak hal. Kita akan mengeluarkan orang-orang tertentu dari gereja. Tidak hanya anak-anak, penyandang disabilitas mental dan intelektual, out juga. Bisa tantrum di dalam kebaktian, bisa teriak-teriak dalam kebaktian, bisa tidak tertib dalam kebaktian, bisa mengeluarkan kata-kata atau suara ya, bukan kata-kata suara yang tidak terduga, out, tidak usah dibawa ke kebaktian. Kita tidak menerima penyandang disabilitas. Itu kalau kita menghayati Roh Kudus, roh yang tertib, kita kehilangan banyak dalam persekutuan kita. Maka saat ini ya, persekutuan ini adalah persekutuan yang inklusif. Jadi ya anak-anak biarkan hadir, ya anak-anak rame, ya memang itu anak-anak, wong khotbahnya juga mereka enggak mengerti. Lagunya mereka juga enggak bisa. Untung yang pertama mereka masih bisa nyanyi. Semesta bernyanyi, karena ternyata itu yang mereka nyanyikan itu ya. Tapi yang lainnya tersembunyi ujung jalan, mana mereka tahu. Jadi karena lagunya bukan lagu anak-anak ya otomatis mereka rame. Tapi waktu semesta bernyanyi itu mereka ikut nyanyi. Sesudah itu barulah ambiar gitu ya. Karena mereka tidak tahu ini apa yang sedang terjadi. Nah kalau kita menghayati Roh Kudus itu ya biarlah bekerja sesuai dengan kemauan Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus mengirimkan anak-anak untuk bersuka cita bersama kita. Tidak usah lihat jam. Biarlah kita hayati saja persekutuan ini bahwa anak-anak bagian dari gereja kita. Penyandang disabilitas juga seperti itu. Ada bayi nangis. Ya bayi nangis itu kan yang diharapkan toh. Saat lahir tidak nangis saja, disuruh nangis. Sekarang sudah nangis di gereja suruh diem. Tidak boleh nangis. Gimana sih? Waktu lahir enggak nangis, suruh nangis, di gereja nangis, malah tidak boleh nangis. Ini kan kebalik-balik. Jadi kalau ada bayi nangis, ya wajar saja. Namanya juga bayi harus nangis, olahraga. Olahraga paru-paru ya, makanya bayi nangis. Jadi kita harus melihat karya Roh Kudus itu, bukan lalu kita berbahasa roh, tidak ya, kita tidak ikut-ikutan gereja karismatik, tapi janganlah kita membatasi Roh Kudus. Karena itu akan buyar semuanya. Ketika membahas tentang liturgi untuk yang inklusif untuk penyandang disabilitas dengan dosen dari STT Jakarta Pak Rasid Rahman, saya juga mengkritik kebanyakan gereja itu menggunakan keyakinan bahwa Roh Kudus itu roh yang tertib. Liturgi harus tertib. Nah, itu yang membuat banyak kelompok out dari gereja. Maka sekarang ini mari kita belajar untuk melihat karya Roh Kudus itu tidak selalu tertib. Tapi itulah bagian dari dinamika ibadah dan kebersamaan kita. Gereja bukan sebagai super institusi, tapi simpul makna iman atau kultural komunitas jejaring. Jadi janganlah kita kaku, gereja adalah institusi. Itu sudah ditinggalkan, banyak orang pindah ke gereja lain karena tidak suka GKI itu terlalu institusional. Semuanya institusi, semuanya harus tertib sesuai dengan tata gereja dan tata laksana. Kadang-kadang kan ada perkecualian ya, terbukalah untuk itu. Otoritas kepemimpinan gereja yang responsif, terbuka, berbagi luas dan tidak struktural. Jangan semuanya itu harus mengarah ke atas. Tanya sinode, sedikit-sedikit telepon sinode. Kalau dulu telepon Arlianus. Kalau sekarang sudah ganti ya, sekumnya Pak siapa?
suhud, nah telepon suhud, nah enggak lagi ya, jangan begitu. Telepon Tuhan, tanya Roh Kudus bagaimana gitu ya. Itu pergumulan jemaat setempat, tidak semua hal perlu tanya kepada Sekum BPMS. Jadi kita terbuka, berbagi luas, responsif melihat situasi dan perkembangan, lalu fokusnya pada manusia, kehidupan dan dinamika pencarian makna terhadap komunitas iman itu. Jadi kita itu manusiawi gitu loh, bukan kaku dengan organisasi, tapi kita manusia ada dalam kehidupan, ada dinamikanya. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, kepemimpinan gereja memfasilitasi terwujudnya komunikasi dan komunitas iman dan spiritualitas. Itu ya tadi sudah dibahas. Nah, sekarang wujudnya. Ini maaf hurufnya kecil-kecil supaya cukup ya. Kalau komunitas tradisional, nah kita lihat yang ini saja, yang arasnya jemaat ya, kita tidak usah melihat klasis sinode wilayah, sinode itu di luar cakupan kita. Kita jemaat saja. Oh maaf, jemaat saja di sini. Gereja menghadirkan komunikasi nilai dan keramahan melalui marturia, koinonia, diakonia, liturgia di ranah, bukan ramah ya, ranah jemaat. Jadi ini masih tradisional, tugas gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ini masih ditambah liturgi ya, bagian dari persekutuan. Nah itu dikembangkan. Kemudian yang kedua, komunitas jejaring. Gereja berjejaring dalam membangun komunitas iman berbasis manusia sesuai dengan kebutuhan. Jadi gereja tidak sendirian tapi berjejaring dengan lembaga-lembaga di luar. Bisa LSM, kadang pemerintah juga bisa atau kelompok-kelompok yang lain. Lalu yang ketiga, arah dan visi pelayanan gereja, pemikiran dan implementasi aras lokal. Ya, bisa mengacu pada sinwil dan sinode, tapi pemikiran dan implementasinya terutama pada aras lokal. Lokal ini punya kekhasan sendiri yang tidak sama dengan sinode dan seterusnya. Berikutnya yang keempat, agama, implementasi dan kebijakan pendidikan iman dengan pendekatan etis. Ini yang bisa mempersatukan kita dengan agama-agama lain. Pendekatan pendidikan etis ya, kita sama-sama menghadapi masalah ekologi, pemanasan global dan sebagainya. Kita menghadapi persoalan-persoalan politik macam-macam gitu ya, ekonomi juga, itu semua menyatukan agama-agama. Yang kelima, spiritualitas, implementasi kebijakan dan pembentukan proses nilai dan tujuan hidup di aras lokal. Jadi spiritualitasnya berkembang aras lokal sesuai dengan situasi di lokal. Dan yang keenam, gambaran Allah, Yesus dan Roh Kudus, pendalaman pada gambaran dan peran Roh Kudus dalam konsepsi identitas gereja. Jadi sekarang ini baiklah kita berfokus pada karya Roh Kudus yang terbuka, karya Roh Kudus yang dinamis gitu ya, supaya kita tidak kaku dengan aturan dan yang sudah kebiasaannya seperti itu dari dulu, sekarang dan selamanya. Tapi terbukalah terhadap perubahan, terbukalah terhadap kepelbagaian, walaupun juga tidak ngawur gitu ya. Perubahan itu harus penuh dengan tanggung jawab mengapa kita melakukan perubahan. Nah, terakhir regenerasi. Nanti habis ini tanya jawab ya. Regenerasi itu namanya regenerasi, dari kata generasi toh. Kita melihat dalam teori generasi, orang-orang dibagi menurut tahun kelahirannya. Nah, saya tanya dulu ya, apakah di sini ada generasi GI yang lahirnya antara 1906 sampai 1924? Yang paling muda adalah 100 tahun umurnya. Tidak ada ya. Tapi anggota di sini ada yang umurnya 100. Sudah tidak ada ya? 90 sekian ya. Berarti mereka generasi silent, lahirnya antara tahun 1925 sampai 1943. Mungkin ini masih agak banyak ya. Karena yang lahirnya tahun 43 kan sekarang umurnya masih berapa? Masih 70. Berapa? 43?
81 ya, 81 masih banyak ya kalau umur 80-an. Baby boomer, nah ini loh penguasa gereja saat ini. Lahirnya antara tahun 44 sampai 62 lah, mereka yang punya uang kok. Boomer, ndak mau turun, boomer yang terus aktif ya, always young gitu ya. Sudah pensiun masih reuni gitu ya. Wah reuni terus, reuni SD, SMP, SMA, mahasiswa, terus saja reuni piknik gitu ya. Karena ndak mau pensiun sebetulnya. Yang paling banyak uangnya ini masih boomer. Dan yang kedua, yang kedua adalah X. Nah ini X ini juga ikut penguasa sekarang. Lahirnya antara tahun 63 sampai 81. Ini dua generasi penguasa gereja saat ini. Maukah berbagi kekuasaan dengan generasi yang lebih muda? Yang lebih muda itu Y milenial, antara tahun 82 sampai 94. Oh ya kok saya jadi lupa belum tanya. Di antara Bapak Ibu ada yang silent antara 25 sampai 43 lahirnya? Enggak ada ya? Enggak ada. Yang boomer? Banyak, penguasa. X ada pasti. X lumayan juga. Y? Wah, Y, banyak ya Y. Z? Hanya yang remaja. Remaja pemuda, oh ya remaja pemuda Z. Ya ini juga Z. Alfa? Tadi ada Alfa. Keluar ya? Disuruh keluar ya? Oh tidur. Kalau enggak keluar tidur ya. Tidur malah ibunya seneng. Wah bejo tidur enggak nangis itu ya. Kemudian ya sudah habis ya sampai Alfa. Nah ini semua berada bersama-sama di gereja. Itulah yang disebut intergenerasi. Dalam satu gereja ada banyak generasi. Padahal tiap generasi punya ciri khasnya masing-masing. Nah ini dia ramenya di situ gitu ya. Istilah regenerasi itu biasanya terjadi dalam pola pikir kategorial usia. Kalau usianya sudah lewat, maka dia harus diganti generasi yang lebih baru. Misalnya kalau komisi anak enggak terlalu, tapi di banyak tempat masih ada regenerasi guru sekolah minggu. Itu menurut saya enggak perlu guru sekolah minggu kok diregenerasi. Kalau muridnya memang regenerasi, karena dia akan naik remaja gitu ya. Enggak bisa seumur hidup murid sekolah minggu, dia naik remaja. Tapi gurunya ya enggak harus regenerasi gitu ya. Kemudian remaja, lah kalau remaja mesti regenerasi. 6 tahun jadi remaja, SMP SMA. Kalau dia udah kuliah dia bukan remaja lagi, dia sudah masuk pemuda. Komisinya berubah ya. Nah itu membutuhkan regenerasi karena faktor usia. Tapi kalau sudah dewasa, dewasa itu regenerasinya ya bisa sih, lalu ada dewasa-dewasa baru. Tapi dewasa yang lama kan tetap dewasa juga, tidak naik ya. Sebagian naik ke lansia. Nah kalau sudah lansia ya bisa regenerasi. Karena kalau enggak regenerasi ini mandek ya, enggak bisa bablas. Enggak boleh mati ya, enggak boleh meninggal karena belum meregenerasi. Nah itu karena pikiran kita masih kategorial usia, ini harus regenerasi. Tidak semua komisi membutuhkan regenerasi, tapi lebih tepat pergantian personalia. Komisi musik, ya itu enggak usah regenerasi ya. Asalkan yang sudah tua itu bisa menyesuaikan bahwa ada banyak aliran musik genre yang disukai oleh jemaat. Jadi musiknya tidak selalu klasik, pakai orgel. Zaman Belanda, orgel. Yang genjot, itu zaman dulu. Pakai pipe organ, wah itu sudah dulu ya, sekarang sudah jarang ya gereja masih punya pipe organ, mahal sekali kalau ada. Nah sekarang ini sudah banyak ya, ingin kebaktian akustik, wah itu anak-anak muda gitu ya. Jadi mulai terbuka untuk banyak alat musik, untuk banyak genre musik dipakai di kebaktian. Jadi itu tidak harus regenerasi tapi ada keterbukaan, wawasan, keterbukaan, penerimaan, supaya ada banyak hal yang bisa terakomodasi dalam kehidupan bergereja.
Nah, kepemimpinan intergenerasional itu yang seringkali sulit ya, karena pemimpinnya terdiri dari berbagai generasi. Majelis, para penatua itu terdiri dari macam-macam generasi. Nah, di situ terjadi negosiasi. Tapi di sini saya enggak tahu, apakah penatuanya semua boomer? Enggak ya? X pasti ada. Y ada? Ada. Z? Ada ya di penatua? Oh, masih Y. Nah, harusnya sudah ada Z. Kalau alfa memang belum lah. Tapi Z mestinya ada. Nah, di dalam kemajelisan sendiri itu dirasakan bagaimana ini intergenerasi di dalam kemajelisan. Di komisi-komisi tertentu yang bukan kategorial usia, itu bisa dirasakan intergenerasi seperti apa. Dan pemimpinnya juga harus intergenerasi. Nah, tantangan kepemimpinan intergenerasi itu ada banyak. Di sini dituliskan oleh Pak Handi ada 3. Yang pertama tantangan nilai dan kultur. Jadi intergenerasional sebagai core value atau nilai pokok dari jemaat. Jadi jemaatnya mau menjadi jemaat intergenerasional. Tadi kebaktiannya disebut kebaktian intergenerasional karena ada remaja pemuda yang disuruh mengucapkan doa atau litani yang tadi itu ya. Tapi bangunan seluruh liturginya ini liturgi yang tidak intergenerasi. Ini liturgi boomer gitu ya, panjang, penuh dengan kata-kata gitu ya. Ini mesti yang membuat juga boomer. Dari sinode wilayah ya. Nah, kebajikan kepemimpinan yang dibangun berdasarkan nilai utama itu akan membuat kita bisa mengapresiasi seluruh generasi. Karena tiap generasi itu punya warna yang berbeda, punya kebajikan yang berbeda. Kita bisa belajar dari generasi yang lebih muda. Kalau dulu ada peribahasa dalam bahasa Jawa, bunyinya kebo nyusu gudel. Kebo itu kerbau, menyusu kepada gudel. Gudel itu anak kerbau. Pada zaman saya sekolah SD pelajaran bahasa Jawa, kebo nyusu gudel artinya mokal, tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi kalau zaman sekarang, kebo nyusu gudel, ya memang harus begitu. Oma opa punya HP baru. Bingung kan? Tanyanya sama siapa? Cucu kebo nyusu gudel. Itu hal yang wajar dan biasa. Apakah cucu itu sekolah, diajari di sekolahnya bagaimana mengoperasikan HP? Enggak, gurunya mungkin juga bingung. Gurunya juga tanya sama muridnya. Itu saya ya. Zoom pertama kali, tanya saya sama mahasiswa ini bagaimana gitu ya. Ingat ya cucu, aku tahu bagaimana muter video lewat Zoom supaya suaranya ada. Itu aku tanyanya sama mahasiswa sekelasnya cucu. Saya mengaku kalau Zoom bersama mahasiswa S1 saya tenang karena bisa tanya mereka. Kalau saya Zoom dengan lansia, kayaknya saya enggak bisa tanya, mereka malah yang tanya saya, padahal saya mau tanya mereka gitu ya. Jadi kurang rasa aman. Kebo nyusu gudel. Ya memang begitu, generasi tua itu harus belajar dari generasi yang muda, kita mengapresiasi generasi muda, generasi yang luar biasa, kreatif, melek teknologi, digital, macam-macam gitu ya. Sekarang malah zamannya coding-coding gitu ya. Anak kecil-kecil coding-coding. Di Jogja lagi ada pameran robot. Itu anak-anak dari negeri Cina datang berombongan setiap hari. Sudah lebih dari seminggu, giliran tiap hari datang. Pakai bis, sudah berapa belas bis begitu. Saya diceritani ini, supir taksi bandara. Saya sama-sama rombongan mereka gitu ya. Saya cerita pada sopir taksi, malah sopir taksinya memberi informasi yang lebih banyak lagi. Wah, anak-anak itu robotik itu di JEC. Wah, luar biasa ya anak-anak robotik. Loh, saya enggak tahu gitu ya. Enggak pernah belajar robotik.
Jadi kita apresiasi. Yang kedua paradigma, menggereja intergenerasional yang berfokus pada kebutuhan orang, relasi kenyamanan, keterlibatan, kemungkinan dan kebajikan, membangun kesetaraan, keramah tamahan, tujuan nilai spiritualitas bersama. Jadi yang kita hargai itu orangnya, berfokus pada orangnya, bukan pada organisasinya, bukan pada tata gerejanya. Tapi fokuslah pada orangnya. Nah, dari situ kita akan menemukan hal-hal yang baru, yang efektif dan baik demi komunitas gereja. Jadi stop melihat program yang selama ini terjadi, stop melihat itu. Program itu jangan cuma diganti tanggalnya. Itu mesti mandek itu, Roh Kudusnya mandek itu, Roh Kudus tidak bekerja lagi. Tapi lihat orangnya, temukan secara kreatif kebutuhannya, dan dari situlah program-programnya. Aksi, visi dan strategi kepemimpinan gereja yang cair, kreatif, dan pendelegasian kekuasaan berfokus pada nilai yang mau kita bangun. Bukan pada ketertiban, bukan pada pelaksanaan undang-undang tata gereja gitu ya. Tapi aksi di sini fokusnya pada nilai. Nilai apa yang mau kita bangun? Kesamaan, kesetaraan, atau apa gitu ya, nilai yang cocok untuk kita. Kepemimpinan intergenerasional berarti tidak ada generasi yang dominan. Boomer harap mau berbagi. Semua generasi saling belajar, saling memahami, saling mengapresiasi, saling bekerja sama, menggunakan kelebihan masing-masing generasi untuk berbagai bidang pelayanan, dan memperluas bidang pelayanan dengan memperhatikan perkembangan zaman. Tanpa generasi muda, gereja itu berhenti. Gereja harus memperhatikan generasi muda, generasi yang baru, generasi Z, generasi Alpha, supaya dari situlah gereja bisa terus berkembang dan terus eksis di dunia ini. Nah, ini saja masukan dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kita bisa berdiskusi ya sekarang. Silakan. Mungkin tidak hanya bertanya, memberi komentar juga boleh. Ya, menanggapi juga boleh. Menanggapi juga boleh. Cerita pengalaman juga boleh. Cerita tentang pengalaman unek-unek gitu ya. Curhat juga. Curhat juga boleh. Ya, ada Bapak Ibu? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Boomernya tiba-tiba takut. Satu generasi satu pertanyaan gitu ya Pak? Oh ya, silakan Pak. Boleh maju ke depan saja kali ya Pak ya? Terima kasih. Bu Tabita, saya mau tanya, pengalaman Ibu sebagai dosen kan menghadapi S1 ya Bu ya, jadi artinya usia-usia yang buat kami di sini juga banyak dalam kemajelisan, sudah menjadi majelis usia-usia seperti itu, jadi 20, 24, 25 ke atas gitu ya Bu ya. Ataupun juga pengurus-pengurus Bapel kan ada. Nah hanya kendalanya sekarang, jadi dalam intergenerasi itu berinteraksilah berbagai macam usia dalam sebuah organisasi. Nah sekarang tren untuk usia-usia yang di bawah baby boomers itu kan mereka istilahnya kesenggol sedikit aja itu langsung pundung gitu ya. Pundung ngerti ya Bu ya? Mutung, bahasa Jermannya ya Bu ya. Mutung rasanya itu nggak seperti kita ya, baby boomer, Y itu tuh nggak seperti itu. Nah itu tuh Bu,
gimana ya bisa berubah mindset itu sendiri gitu ya Bu ya, atau bagaimana sih kita menghadapi mereka. Jadi karena kan di lain sisi kita juga ngelihat bahwa itu sebenarnya itu nggak baik ya. Karena dalam dunia profesi pun juga kalau dia ngerasa selalu nggak ngerasa pas dengan lingkungan kerja, langsung resign kan juga nggak semudah itu gitu ya Bu ya. Masa sedikit-sedikit kesenggol sedikit, mutung, marah atau mogok gitu ya segala macam, ngambek lah ya kalau batita balita gitu. Itu aja Bu, jadi bagaimana menghadapi dan juga di lain sisi bisa message itu juga sampai kepada yang generasi-generasi itu di bawah 35 itu ya jangan sampai seperti itulah ya, walaupun memang lingkungan mereka itu udah seperti arahnya ke sana gitu ya, cepat mutung atau seperti itu aja Bu pengalaman Ibu sebagai baby boomers dan juga menghadapi mahasiswa itu. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, itulah ciri khas generasi boomer. Menilai generasi yang lebih muda lebih rapuh. Generasi Z itu memang apa ya, tidak terlalu setia dengan pekerjaan, tapi bukan karena mereka mutung, melainkan mereka itu cari kenyamanan. Jadi kalau enggak nyaman dalam pekerjaan, keluar. Loh kok gitu, orang tuanya sedih. Kamu kok keluar dari pekerjaan, nanti belum tentu dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi generasi Z pikirannya enggak begitu. Nanti dia optimis, nanti pasti dapat yang lebih baik. Kalau enggak dapat pekerjaan, saya ciptakan sendiri pekerjaan. Ekonomi kreatif. Cara berpikirnya berbeda antara boomer dengan Z. Itulah yang menyebabkan orang tua mau mengendalikan anaknya enggak bisa dikendalikan lagi. Diajak seperti orang tua enggak bisa. Anak itu punya kesenangannya sendiri. Itu sulit. Saya melihat kakak saya dengan anaknya. Jadi selisih umurnya agak banyak itu, kakak saya melahirkan anak yang ragil itu umur 34 kayaknya. Jadi kakak saya boomer, anak ragilnya itu Z. Nah, dia jadi lawyer, jadi ahli hukum, sempat kerja di Jakarta di satu law firm yang bagus gitu ya. Terus entah bagaimana dia tiba-tiba ingin kuliah lagi. Diterima, terus dia kuliah di Australia. Sudah selesai, dia dapat pekerjaan di Australia. Itu perusahaan hukum yang lebih law firm yang lebih ngetop lagi gitu ya. Lalu kakak saya bilang, kayaknya kamu cocok di Australia saja. Tapi ponakan saya bilang, aku lebih senang di Jakarta. Menurut boomer, kok gitu sih di Jakarta? Ekonominya tidak stabil. Enakan di Australia di Jakarta sih. Saya juga sempat berpikiran seperti itu sebagai boomer. Tapi ponakan saya mengajukan berbagai macam argumentasi mengapa dia lebih senang di Jakarta. Dan saya bisa memahami. Enggak tahu kakak saya bisa memahami enggak? Kalau kakak saya enggak bisa memahami, itu ponakan saya pasti curhatnya ke saya. Karena dia tahu saya lebih bisa memahami daripada mamanya sendiri. Dan nanti saya akan berfungsi sebagai penengah untuk mempengaruhi kakak saya supaya memahami anaknya. Ya begitulah, generasi yang ini memang beda dengan generasi yang dulu. Kalau generasi yang dulu itu awet ya, kalau bekerja itu dari awal sampai pensiun. Dan itu kebanggaan kalau pensiun setelah 40 tahun, gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara teman-teman mau nonton film, tontonlah film The Intern. Intern itu internship, itu kan magang ya, The Intern. Tontonlah film itu film intergenerasi yang sangat bagus. Bagaimana seorang yang sudah lansia, sudah pensiun, boomer dia, merasa kehilangan jati diri karena tidak tahu mau kemana setiap harinya. Terus ada iklan tawaran untuk internship, untuk magang di perusahaan online. Dia melamar saja harus membuat video untuk diri sendiri. Jadi dia tanya cucunya, tanya anaknya gitu ya, lalu bisa membuat video dan dikirimkan dan dia diterima. Diterima di perusahaan itu, lalu mulailah dia bekerja untuk
generasi, mungkin generasi Z atau generasi milenial ya yang di film itu. Dengan segala dinamikanya. Bagi dia kebanggaan, dia menceritakan sekian puluh tahun dia di perusahaan yang lama. Dan sekarang perusahaannya sudah tidak ada lagi karena tergerus kemajuan zaman itu ya. Yang muda-muda mendengar cerita itu, wah heran-heran kok ada ya orang sekian puluh tahun begitu ya. Jadi mereka saling belajar. Generasi yang tua ini tetap menjadi bapak bagi orang-orang muda yang kemajuan ekonomi hebat sekali perusahaannya, wah luar biasa begitu ya, majunya cepat sekali dan luar biasa. Tapi ketika tiba saatnya mengambil keputusan, ketika tiba saatnya tentang rumah tangga dan sebagainya, mereka membutuhkan generasi tua yang tetap punya pengalaman lebih untuk menghadapi semuanya itu. Jadi yang tua tidak usah berkecil hati, tapi juga jangan mengecilkan yang lebih muda. Saya kira ya perbedaan generasi sekarang ini memang makin lama makin banyak ya. Dan kita perlu belajar untuk saling memahami, dapat melihat dari sisi generasi yang lebih muda, yang tidak sama dengan kita, apa yang mereka pikirkan. Kalau di pemerintah kita kan ada ekonomi kreatif, itu menjawab generasi Z. Sehingga wakil menterinya juga dari generasi Z yang mengerti generasinya. Begitu. Jadi gereja jangan ketinggalan zaman ya. Gereja masih zaman dinosaurus. Gereja harus sudah maju ya dunia digital. Tapi percayalah generasi boomer jangan merasa nanti kehilangan apa gitu ya, kehilangan segala sesuatu, itu tidak. Generasi boomer tetap diharapkan memberikan virtue, kebajikan, kebajikan hidup, pengalaman hidup, bagaimana menghadapi ini itu gitu ya. Kalau patah hati dan sebagainya itu generasi boomer lebih berpengalaman. Ya, memang generasi saya kan mengajar mulai dari generasi X, kayaknya masih ada sisa-sisa generasi X waktu itu. Iya betul, saya pertama ngajar itu karena saya sudah 30 tahun mengajar, jadi saya mengajar pertama kali itu masih generasi X, kemudian generasi Y, dan sekarang generasi Z. 3 tahun lagi saya mengajar generasi Alpha, ini rada takut saya. Yang saya lihat itu penurunan itu dalam hal sopan santun. Makin luntur, makin berkurang. Generasinya Jojo mungkin masih bisa mengucapkan terima kasih. Generasi angkatan 2022 itu kan 3 tahun di bawahmu ya, 3 tahun lebih muda, itu kayaknya sudah tidak bisa mengucapkan terima kasih. Jadi kalau diberi sesuatu, tidak mengucapkan terima kasih. Dari 50 sekian mahasiswa, mungkin yang mengucapkan terima kasih kurang dari 10. Tapi tidak apa-apa, 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Yang berterima kasih hanya 1 kok, 10%. Jadi kalau dari 50 sekian yang berterima kasih 5, ya itu impas lah kayak Yesus itu ya. Sudah dinubuatkan oleh Yesus. Segala sesuatu ada ayatnya. Untuk menghibur diri gitu ya. Segala sesuatu ada ayatnya kok, itu Yesus juga mengalami. Jadi saya bisa semakin memahami kalau Yesus pada saat itu mengalami ya 10 disembuhkan hanya 1 yang menerima kasih gitu ya. Jadi kalau saya mengalami ya biasa aja gitu ya. Yesus juga mengalami. Tapi itulah penurunan itu ya yang sering terjadi. Lalu kurang tekun kadang-kadang juga begitu karena dunia digital semuanya serba mudah. Comot-comot gitu ya. Kalau zaman yang boomer ini dulu bikin skripsi, mana ada toh turn it in gitu ya. Dicek apakah ini plagiarisme atau bukan, itu enggak ada zaman dulu. Zaman sekarang semua harus dites, bahkan paper akhir juga harus dites. Paper akhir semester, kadang-kadang itu comot-comot dari internet. AI atau apalagi itu ya macam-macam. Jadi kadang-kadang enggak nyambung, tapi saya selalu punya cara supaya saya jangan dibohongi mahasiswa.
Ya kan tergantung soalnya. Tergantung apa itu ketentuan untuk apa namanya, untuk paper gitu ya. Ada dosen selalu bilang, hati-hati dengan mahasiswa A, dia plagiarisme di mata kuliah saya. Loh, saya belum membaca paper dia di mata kuliah saya. Saya baca, enggak, ini enggak plagiarisme. Dia takut, dosennya galak. Tapi karena ketentuannya jelas ya, enggak sembarangan ya, referensinya itu harus dari mata kuliah saya saja, enggak boleh dari luar itu. KO lah dia, enggak berani, enggak bisa. Kan tanya AI mesti memasukkan daftar pustaka ke dalam AI. Pusing AI-nya. Jadilah tidak ada plagiarisme. Harus diakalin. AI buatan manusia. Saya juga manusia. Harus bisa ngakalin. Kalau zaman dulu, man behind the gun. Kok man toh ya? Woman behind the gun. Kalau woman behind the gun itu ya, kelapa muda. yang penting bukan pistolnya, tapi siapa orang di balik pistol gitu toh. Nah, siapa di balik AI? Siapa di balik dunia digital? Karena ahli digital juga mengatakan begitu. Yang penting bukan programnya kok, tapi siapa yang menggunakan. Oh ya betul, setuju saya dengan ahli ini. Jadi saya tidak mau kalah. Kalau Pak mahasiswa pakai AI, besok saya akan tanya. Coba cari di AI tentang ini. Habis itu bagaimana pendapatmu tentang itu? Dia cari lagi di AI. Tapi selalu akan ada cara untuk membuat dia tidak begitu. Ya ini toh, cari dulu di AI, kumpulkan, lalu nanti ada ini dialog, ada ujian lisan untuk mengecek. Selalu ada jalan gitu ya, selalu ada jalan. Jangan mau dibohongi. Jadi tidak negatif ya pandangannya terhadap generasi Z yang memang dunianya seperti itu sekarang. Ya, terus Ya, lanjut. terima kasih Bu. Jadi harus ada saling tahu bahwa bisa melengkapi ya Bu Ya, ya satu sama betul. lain gitu ya. Ya Bapak Ibu, apakah ada lagi, masih ada waktu 10 menit lagi Bapak Ibu sebelum kita makan siang? Apakah ada lagi tadi generasi baby boomer, sekarang mungkin generasi Z kali ya? Ekstrim ya dari boomer ke Z. Alfa tidur. Novi mungkin panggilan. Panggilan. Ya, Novi mau? Enis? Novi ya? Atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pelayanan, mungkin ingin tanya-tanya atau ingin curhat-curhat tadi kata Bu Pendeta, iya nggak apa-apa curhat-curhat. Iya boleh curhat-curhat. Ada Bapak Ibu? Milenial, X. Ya kalau tidak ada mungkin dari saya kali ya, Oh Bu ya, ya, dari kami silakan. berdua gitu. Ya. Karena kami dari pemuda dan remaja begitu, kira-kira bagaimana ya Bu cara menyikapi ketika kejenuhan itu datang di saat mereka harus hari H gitu, harus tampil atau harus melayani saat itu juga gitu. Kadang-kadang kan mood juga sekarang kan mood-mutan gitu ya Bu ya, sekarang ada mood-mutan, ada emosi yang kadang-kadang aduh ini kayaknya aku nggak bisa banget ini, kayaknya ini mood aku lagi jelek sekali gitu misalnya. Itu kira-kira apakah tidak apa-apa jika melanjutkan saja, tapi kan pasti dengan rasa yang mungkin kesal gitu. Tapi apakah itu menjadi pelayanan yang diharapkan atau justru mundur sejenak gitu, mundur sejenak untuk nantinya mulai pelayanan lagi gitu, atau kira-kira ada tips atau trik gitu ya Bu ya? Ya, baik. Itu tergantung kejenuhannya dalam hal pelayanan secara keseluruhan, misalnya jenuh sebagai pengurus komisi remaja gitu ya. Atau pas moodnya jelek ketika dia mau jadi apa itu song leader misalnya, nah itu lain ya. Kalau dia jenuh ketika menjadi pengurus komisi, maka
Itu ada beberapa tadi yang saya berikan tipsnya, misalnya ada penyegaran pelayanan, ada pembinaan, mungkin diajak pergi kemana gitu ya, lalu di situ sharing dan sebagainya, nanti segar lagi bisa melanjutkan pelayanan. Kalau soal mood itu kadang-kadang sulit karena pas harinya dia pas dimarahi orang tuanya, langsung moodnya hilang. Atau kalau tidak tanpa campur tangan orang lain, remaja kan memang emosinya kurang stabil karena itu masa badai dan tofan itu ya kalau dalam apa psikologi disebut itu masa badai dan tofan. Rada lebay juga gitu ya. Itu kan mood swing yang bisa terjadi tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih dan seterusnya. Nah, yang bisa dilakukan itu kan persiapan. Jadi persiapannya beberapa hari sebelumnya diingatkan jaga mood. Jaga mood karena mau pelayanan gitu ya. Itu selalu diingatkan, mungkin juga saling menguatkan dalam kelompok yang mau bertugas supaya terjalin rasa komunitas. Itu ya dari Pak Handi tadi, rasa komunitas. Tidak hanya komunitas komisi remaja secara keseluruhan, tapi komunitas di antara petugas kebaktian hari itu. Antara pemain musik, dengan song leadernya, dengan siapa, ada WL, ada apa itulah ya. Yang bertugas pada hari itu perlu membentuk komunitas. Yang mungkin habis selesai itu ya bubar gitu ya, karena nanti ada kelompok yang lain lagi gitu ya. Tapi untuk menuju hari H, itu harus dijaga sebagai komunitas yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menolong, saling membantu begitu ya, supaya mood terjaga dan pada harinya dia tidak merasa sendirian harus menghadapi mood yang tiba-tiba hilang karena berbagai hal begitu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ya, ada satu pertanyaan Bu dari pemuda. Oh ya, silakan. Nah, Z ini. Ya, ini. Oh. Ya, harus ditulis di handphone dulu Bu ternyata. Jadi kami dari pemuda ingin bertanya Bu, bagaimana sih untuk membangun motivasi dalam melayani di generasi Z? Soalnya sekarang kami dari pemuda itu kayak terasa kurangnya motivasi gitu untuk melayani di pelayanan gitu. Makasih. Para mahasiswa ya? Mahasiswa Bu ya. Ya, pelayanan oleh pemuda yang adalah mahasiswa itu tidak selalu mudah karena umur mahasiswa di tempat sebagai mahasiswa itu hanya 4 tahun. Dan kadang-kadang tahun pertama belum aktif, dia baru aktif tahun kedua, ketiga, tahun keempat dia sudah sibuk skripsi, kemudian habis itu kerja, hilang gitu ya, jadi waktunya hanya 2 tahun. Kalau dia aktifnya baru tahun ketiga, itu hanya 1 tahun gitu. Itu yang sering terjadi, lalu dia berubah-ubah dan pindah-pindah tempat, sehingga sulit untuk berkomitmen selama sekian tahun. Ada banyak hal yang bisa menjadi masalah pemuda itu misalnya, waktu, ya mencari waktu yang semua sama bisa, itu susahnya setengah mati. Persekutuan mau hari apa? Senin sampai Sabtu itu selalu ada saja kegiatan di kampus-kampus atau di prodi-prodi yang berbeda. Jadi itu kadang sulit. Lalu pemuda juga sibuk dengan studinya dan macam-macam gitu ya. Ada yang sudah mulai pacaran, macam-macam lah yang bisa menjadi kendala. Karena itu harus diatasi gitu ya. Dengan cara yang cocok dengan pemuda, yaitu membentuk komunitas. Komunitas pemuda di mana tidak harus selalu hanya ketemu di gereja. Tapi komunitas itu bisa komunitas daring, komunitas melalui dunia digital. Tapi dibentuk komunitas. Sehingga kalau ada yang tidak bisa hadir, dia tidak merasa tersisih dan hilang. Tapi dia tetap ada di situ dan lain kali bisa hadir. Dia tidak ketinggalan zaman gara-gara dia tidak hadir begitu. Ya mungkin dia kehilangan sesuatu karena tidak bisa hadir, tapi dia tidak kehilangan komunitas. Tidak ada yang terkucilkan karena komunitasnya itu tidak hanya
luring tapi juga daring. Bertemu, tidak hanya bertemu fisik langsung di sebuah tempat, tapi bertemu di udara, bertemu di dunia digital, itu juga bisa membuat rasa komunitasnya tetap ada. Dan ya mungkin tetap bisa acara rutin, tapi kalau tidak bisa rutin juga tidak apa-apa. Seminggu sekali, ya kalau bisa seminggu sekali, kalau tidak gitu ya. Tapi jangan hilang, begitu. Jadi ini tetap dipertahankan sehingga komunitas pemuda tetap ada. Sekalipun tidak selalu berjumpa tiap seminggu sekali. Tapi tidak hilang, tetap ada. Kalau mau dipanggil itu semua ada. Nah, pelayanan digital itu sudah sangat dibutuhkan sekarang ini. Semakin orang sibuk, pelayanan digital semakin dibutuhkan. Jadi pelayanan digital tidak cuma mengunggah kebaktian di YouTube ya. Tapi bagaimana membentuk komunitas digital di dalam persekutuan gereja begitu. Bisa kategori usia seperti pemuda, mahasiswa, bisa juga kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Karena kesibukan zaman sekarang memang tidak bisa dihindari. Mulai SMA saja, SMP, SMA itu kan remaja juga full ya acaranya ya. Mau mencari hari itu susah sekali. Ada les, ada ekskul, ada macam-macam. Nah betul. Hari Sabtu kayaknya semua enggak sekolah. Tapi ada ekskul, ada macam-macam. Ada yang males, ada yang mau bangun siang. Macam-macam lah. Jadi mengumpulkan remaja, pemuda itu tidak selalu mudah. Anak-anak mungkin juga sudah begitu. Jadi komunitas daring itu makin dibutuhkan. Berarti pelayanan digital itu semakin mendesak untuk dilakukan. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tabita. Terima kasih juga Bapak Ibu yang tetap setia ya untuk hadir. Dan di akhir dari sesi ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang mau kita tekankan lagi. Seperti yang tadi di awal ya. Ada dari Kolose 3 ayat 23 kita bisa lihat lagi bahwa lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, motivasi pelayanan kita, panggilan pelayanan kita, lakukan itu semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah Bapak Ibu kita mau tutup dalam doa untuk doa makan. Setelah dari doa makan kita bakal foto bareng ya, foto bersama baru kita boleh keluar ke ruang makannya. Untuk doanya silakan. Ya, Lea. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini dengan penuh sukacita Tuhan, Engkau kumpulkan dan Engkau menyertai setiap kami Tuhan dalam pembinaan ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan, ini bisa menjadi berkat dan bisa memotivasi kami untuk menjawab panggilan Engkau dalam melayani, baik melayani-Mu dan melayani sesama-sama kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami juga akan makan Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu, Tuhan kiranya memberkati juga apa yang kami makan sehingga bisa menjadi berkat juga bagi tubuh kami dan mampu untuk membuat kami lebih bersemangat lagi dalam menjalankan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berfoto dan kita beri tepuk tangan dulu buat Buta-Buta. Mari Bapak Ibu boleh langsung maju ke depan. Kita foto kenang-kenangan dulu bersama dengan Buta-Bita. Di sebelah sini tidak apa-apa? Iya, iya. Iya Bu. Ya Bapak Ibu silakan. Anak-anak, iya boleh naik. Anak-anak remajanya dan anak-anak pemudanya boleh di bawah ya. Oh katanya baby boomer di depan. Ya, anak remaja, anak pemuda boleh di depan. Posisi sesuai generasi. Mari Bapak Ibu.
Coba Kak, kamu gini. Ayo. Mundur Kak, mundur. Kakaknya tangannya panjang. Berapa sebenarnya? Berapa? Jelas. Lanjut dikit, lanjut dikit. Ini yang ngatur banget. Kelihatan. Ya, boleh. Boleh. Boleh Kak. Budih. Ya Bu. Naik kursi Bu. Aduh. Muat cukup. 1, 2. Cheese. Jangan angka. 1, 2. Bunci. Bumper. 1, 2. Sarangeo. Gaya bebas boleh. 1, 2. Cukup. Silakan Bapak Ibu. Ya, langsung ke doa. Udah. Oh ya, sekali lagi Bapak Ibu. Keju gini ya. Terima kasih Bu Tabita, terima kasih Bapak Ibu semua.